Kiai Miftahul Ahyar menuduh bahwa kalangan pejuang Prah Wali Songo ini sebagai orang-orang yang akan memecah belah, orang-orang yang akan merusak, yang berpaham Wahabilah. Wajah anak ini ada stempel setannya. Berarti anak ini cikal bakal perpecahan di dalam Islam. Dan anak ini sudah terkenal menjadi kelompok-kelompok Khawarij. Di belakang itu siapa? Wahabi dan sebagian daripada Syiah. Yang jauh dari nilai-nilai akhlak Rasulullah SAW, bahkan yang mengaku keturunannya mulutnya kotor, caci maki sana sini. Saya mengatakan satu orang Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai orang Jawa. Itu kan ngomong nggak benar itu. Kita tidak usah ikutan orang asal ribut, asal nyinyir. Orang boleh berdiskusi tentang pendapat yang berbeda-beda satu sama lain, tapi sebagai organisasi, sebagai gerakan, mari kita jalankan fungsi untuk membantu memastikan sampainya maslahat. Ketika sejarah leluhurnya dibelokkan, ketika ulama-ulamanya direndahkan, ketika sorbannya kiai lebih rendah daripada sendalnya habaib yang ahli maksiat, dia diam saja, maka dia harus malu mengaku sebagai penerus ajaran-ajaran Mbah Hasyim Asy'ari. Seolah Kiai Haji Miftahul Ahyar itu betul-betul mendapatkan mandat bahwa beliau lah kelenteng untuk melindungi kaum Ba'alawi. Meskipun jutaan umat menyaksikan betapa oknum-oknum Ba'alawi itu banyak merusak akidah, membuat bingung umat, memprovokasi mengajak perang dalam damai, merusak sejarah, bahkan organisasi NU yang dia pimpin sendiri dibelokkan sejarahnya. Loh, kalau namanya menolak ya ada orang, tapi nolaknya itu bener apa bohong-bohongan? Nolaknya itu nolak yang batil karena godob-godoban, karena benci-bencian, karena tidak berdasar ilmu, ya itu banyak. Memang yang suka begini ini biasanya Wahabi. Habib walaupun zina, walaupun minum arak, pasti masuk surga. Walhasil mereka ini menganggap diri mereka super. Kiai-kiai Jawa yang bukan Habib di bawah mereka. Ini bertentangan dengan Quran dan bertentangan dengan Rasulullah sendiri. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di mata Allah adalah yang paling bertakwa. Tidak pandang turun siapa. Apalagi kalau masalah nasab itu sebetulnya yang sudah masyhur dalam fikih kita itu cukup istifal syuhra wal istifadhah. Kalau tokoh-tokoh masyarakat sudah masyhur di situ. Tanpa sadar justru Kiai Miftahul Ahyar ini telah memicu perpecahan di tubuh NU itu sendiri dan juga umat Islam. Kenapa? Karena dengan ngototnya beliau membela Ba'alawi dan menyebarkan penging-penging buruk terhadap para pejuang, ini otomatis umat Islam jadi terbelah, organisasi anggotanya juga jadi terbelah. Maka ini sudah bagus-bagus malah mau dipisah, mau dipecah. Kita ya curiga, jangan-jangan di belakangnya ada jeragani yang memang mau udah adik ini biar pecah kita. Isa Rumi punya anak Ahmad. Ahmad hijrah dari Madinah ke Yaman, Hadramaut. Ahmad punya anak 9 banyak. Di antara anaknya namanya Habib atau Sayyid Ubaidillah. Ubaidillah punya keturunan yang tersebar di Nusantara ini, yaitu Robito Alawiyah ini. Kata Kiai Imad Banten, bohong, palsu itu. Karena Imam Ahmad Al-Muhajir tidak pernah punya anak namanya Ubaidillah. Ini kita buktinya, gak ada. Jadi Habib yang ada di Indonesia semua ini palsu katanya. Imam Ubaidillah yang sekarang difitnah sebagai sebuah sosok yang tidak pernah ada. Yang ada adalah Abdullah. Ubaidillah adalah fiktif. Karena tawaduknya tidak mau disebut Abdullah, tidak mau padahal orang al-alim, al-bari, masya Allah. Ya. Tapi sekarang jadi bulan-bulanan di Indonesia ini. Silakan dijawab tapi ilmiah. Silakan Imad dijawab tapi ilmiah, jangan marah-marah, jangan. Hai ilmiah, tunjukkan kalau Habib kita ini betul benar. Tunjukkan kebenarannya dengan data fakta. DNA, tidak perlu DNA lah, DNA. Lewong nasabe habaib dengan tes DNA. Tes DNA itu singgawi wong Eropa, wong Barat yang penuh dengan intrik-intrik walaupun disebut ilmiah. Dengan data fakta. DNA, tidak perlu DNA lah, DNA. Nah, kalau sekarang ribut-ribut silsilah Ba'alawi itu barang kuno. Ya gitu itu ya tidak usah diurus itu. Apalagi dites DNA segala macam ya. Mau cari DNA-nya Sang Jangkontang itu dari mana? Mau cari DNA-nya Sang Jangkontang itu dari mana? PWI sampai kapanpun akan berada di dalam Nahdlatul Ulama
gagasan dan ajaran Wali Songo. Bukan para pejuang yang akan rungkat, tetapi bisa saja beliau yang akan rungkat daripada posisi kedudukannya yang tinggi sekarang ini. Bahkan insya Allah juga akan diikuti teman-teman lainnya yang sejalan dengan beliau yang ada duduk di atas. Orang-orang goblok nggak usah nanya dalilnya. Orang-orang goblok nggak usah nanya dalilnya. Mari kita ikut saja. Kok bukan hayo kemudian dikumpulkan musyawarah, adakan basaul masail, kan ada sudah itu kan jalur-jalur yang sudah disiapkan itu untuk supaya ada keputusan yang adil, keputusan yang bijak ya, keputusan yang elegan gitu kok. Ini kok main pecat gitu loh. Karena di ADRT termasuk Perkum Nahdlatul Ulama tidak ada catatan bahwa mereka yang meninggal dunia dicoret, dipecat dari Nahdlatul Ulama. Tapi untuk pribadi kiainya sendiri sekarang didepak dari kepengurusan NU, dirayakan di mana-mana Kiai Imaduddin dipecat, lebok. Ya, mereka tidak tahu kalau 99% pengurus PBNU itu tidak percaya Nasabalawi. Oh, serius? Serius. Itu bisa diverifikasi. Jiwanya adalah jiwa sami'na wa ata'na. Apa yang diputuskan PBNU, tidak ada sikap lain kecuali sami'na wa ata'na. Selama keputusan itu keputusan yang benar, selama keputusan itu keputusan yang benar. Dalam hal ini PBNU salah, apalagi memecat saudara saya Kiai Imaduddin Usman. Harusnya yang jenengan pecat itu ya balawi-balawi yang ada di struktur NU itu. Kok malah sih kiai-kiai yang berpotensi tinggi, berkualitas super di Indonesia, di negeri kita ini kok malah mesti pecat tinggi. Saya nanya pecat itu. Ini namanya adigang loh. Takabur itu namanya. Sombong. Sumber NU itu aku. Sudah nggak usah ngomong banyak-banyak daripada kualat. Karena kita ini yang penting jangan sampai kualat. Kalau sudah kualat itu apa-apa salah kedaden. Ketika mereka sekarang dengan lantang, dengan belak-belakan menghina NU, menghina kiai-kiai kita, sekarang kita akan terbalik. Sekarang kita belak-belakan membela NU dan membela kiai-kiai NU. Lalu kenapa kita yang disalahkan? Mari kita ikuti saja. Senang tidak senang, setuju tidak setuju. Ketika sudah banyak di mana-mana tokoh-tokoh NU bicara, kiai-kiai NU bicara, mulai dari yang kampung sampai yang kota, mulai yang muda sampai yang tua, bicara semua, tapi PBNU malah seenaknya betul mengatakan itu adalah penghinaan. Aduh, ini kajian, dan kajian itu berangkat dari analisa beberapa perilaku manusia, perilaku mereka yang dianggap rasa-rasanya perlu dikaji ulang kebenarannya. Tesis itu banyak persamaannya. Bisa juga tesis itu copy paste, bisa juga tesis itu copy paste. Biasanya yang garap ini orang-orang Wahabi. Para ilmuwan juga, mereka itu bisa mengarang menyusun sebuah karya yang besar. Itu pun juga mendapatkan bahan daripada kajian-kajian yang lain, penelitian yang lain. Apa itu juga dikatakan imam pengarang copy paste? Dan Habaib itu mulia memang ada di Indonesia. Orang kalau sudah dengar Habib itu, alim enggak pokoknya Habib. Apalagi jasanya ulama Yaman itu luar biasa kayak itu. Tanpa ulama Yaman kita mungkin tidak mengenal ilmu al-fiqih ya Syafi'i. Itu karena jasa-jasa besar dari para ulama Yaman. Yang bikin titik huruf Arab bukan orang Yaman, orang Persia, namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa namanya? Bukan orang Yaman, bukan orang Yaman. Abul Aswad Ad-Du'ali, orang Persia. Nah, saya ngomong gitu tuh dianggap saya ini belani Habaib. Apalagi ribut-ribut bab mazhab, sudah masalah. Mestinya ini sejak dulu dari para muassis, dari Syekh Nawawi Al-Bantani, dari Syekhona Khalil, dari Basim Asy'ari, itu dikelilingi para Habaib. Gus Dur buta mata, buta hati. Risik yang ngomong kayak gitu. Yang bikin buta mata itu siapa? Gusti Allah. Yang maringi buta Gus Dur siapa? Kok tahu dia bahwa Gus Dur buta hati? Dari mana tahunya Gus Dur buta hati? Waktu Gus Dur di rumah sakit baru operasi saraf, tiba-tiba Gus Dur ngendikan, "Mengko aku bakal jadi presiden." Masih apa ini? Kita semua kaget. Tuh Gus Dur tuh. Mana buta hatinya? Mana buta hatinya? Memang matanya buta, tapi hatinya mana? Kalau ada yang ngotot, kira-kira ada apa di belakang ini? Sampai mengorbankan hal-hal yang sangat berharga. Saya tahu ini nggak akan didengarkan, tapi tahukah kalian semua, ini suara hampir semua warga NU hari ini. Hampir semua warga NU yang sadar betul melihat orang tuanya
dikuyok-kuyok anak-anak kecil, karena memang ada yang kurang bijaksana. Siapa yang bermain itu nggak tahu. Kalau saya sih tidak ada masalah, sampean kritik bahkan sampean bully sampean apa, tidak ada masalah. Sampean suruh turun dari Islam, sekarang saya turun. Kalian bukan berarti akan mendapat kemuliaan sebagai seorang alim alama, tetapi apa yang diperminkan, dinarasikan oleh panjenengan itu sebagai buah daripada kejahilan dan kejurudan, artinya pamer kebodohannya sendiri. Orang mau nggak terima, mau protes, mau ini nggak peduli bahwa ini. Kalau nggak mau, silakan ganti saya. Ya, kemarin ada yang ngomong MLB, sayangnya kalau yang ngomong pengangguran. Kalau yang ngomong lebih bermutu begitu ya saya perhatikan beneran. Mungkin bukan saya saja ini orang kampung yang akan berbicara, tapi insya Allah ribuan yang mungkin mendam kekecewaan terhadap kepemimpinan panjenengan yang akan berbicara. Bukan berarti kami tidak punya adab, tetapi kalian mengajari kami untuk menyimpang daripada etika atau keadaban yang semestinya. Sudah tegas bahwa Balawi Habib tujuh putune Nabi haplo grup G sejarah laka kitab nasabe putus wis jelas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita sudah bersama-sama menyaksikan, menyimak dan juga mendengarkan tanggapan beberapa ulama NU terhadap nasab Ba'alawi. Di antaranya ada Kiai Haji Miftahul Akhyar sebagai Rais Am, kemudian ada Gus Yahya Khalil Tsaquf, Ketua PPNU, kemudian ada Kiai Imaduddin, pelopor atau pencetus tentang polemik nasab Ba'alawi, dan juga ada Kiai Said Akil, mantan Ketua PPNU, yang mana beliau-beliau mempunyai pandangan atau pendapat yang berbeda tentang nasab Ba'alawi. Kiai Said dan Kiai Imad mengakui dan mempercaya atau meyakini bahwasanya Ba'alawi bukanlah keturunan Nabi, sedangkan Gus Yahya dan Kiai Miftahul Akhyar meyakini dan mengakui bahwasanya Ba'alawi bersambung kepada Rasulullah atau Ba'alawi adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan insyaallah kalau kita mendengarkannya video ini dari awal sampai akhir, kita akan bisa menilai di manakah yang benar-benar masuk akal atau secara ilmiah, di manakah yang hanya pandangan pribadi atau pendapat pribadi tanpa data dan sebagainya. Jadi bagaimana tanggapan para netizen yang budiman terhadap video yang sudah kita bersama-sama tonton? Silahkan tulis di kolom komentar dengan kata-kata, dengan kalimat, dengan ucapan yang baik, yang sopan dan juga santun. Mungkin cukup sekian video pada kali ini. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan kekhilafan. Dan apabila channel ini bermanfaat untuk Anda, silahkan dukung, yaitu dengan cara subscribe, di like, di komen, dan di share, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.